Nah, sekarang kita sudah ngobrol banyak. Tadi menurut pandangan fikih batasan kaya itu bagaimana, Pak? Kaya, ya kebalikannya fakir miskin. Kalau mau dari telisik dari sisi keadaan kan banyak ukuran yang berbeda-beda. Misalnya miskin menurut kita itu belum tentu miskin menurut orang lain. Ya. Contoh misalnya sekarang dengan kondisi kekinian, kaya dalam sudut pandang bantuan nasional, bansos ya, bansos itu berbeda dengan Bank Dunia. Ukuran kayanya, kesejahteraannya. Sehingga ketika menetapkan standar kemiskinan itu berbeda-beda. Nah, sekarang yang fikih seperti apa? Fikih itu ukurannya adalah soal kelayakan hidup. Misalnya kita rujuk dulu definisi fakir miskin. Jadi yang berhak mendapatkan zakat itu kan fakir miskin. Sehingga orang yang tidak boleh dikasih zakat kan orang kaya. Berarti kan kebalikannya fakir miskin. Kita lihat fakir miskin dulu. Fakir miskin itu kan kalau fakir orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta. La mala wala kasbah. Tidak ada harta, tidak ada pekerjaan. Pengangguran berat lah. Itu orang fakir. Itu definisinya. Kalau miskin, orang yang punya harta dan pekerjaan, tapi dia itu harta dan kekayaannya tidak bisa mencukupi untuk standar hidup layak dalam sisa umurnya. Itu yang perlu dinikan ya. Sisa umur itu misalnya sekarang 40 tahun. Berarti kalau standar layak sisa umur secara umum itu 70 tahun, berarti kan masih 30 tahun lagi. Jadi kalau harta yang dimiliki itu cukup untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi, hidup standar layak sampai dia mati, berarti dia sudah masuk zona kaya. Tapi kalau belum masuk ke situ, berarti masih zona miskin. Kenapa? Karena dia masih belum bisa hidup dengan standar yang layak sampai pada sisa hidup. Nggak cukup. Punya uang hanya 10 juta. Masih usia 40 tahun. Belum lagi anak 4. Yang satu sakit. Yang kedua mau sekolah. Bapaknya sakit gigi. Bapaknya sakit gigi. Ini kan repot gitu. Jadi kalau ini adalah standar kelayakan hidup. Nah, standar kelayakan hidup itu tiap negara kan beda-beda. Orang Indonesia punya uang 100.000 bisa makan. Tapi orang Amerika 100.000 satu hari, $10, tidak sampai $10. Itu bisa nggak makan. Kan begitu. Ininya beda. Tergantung standar kelayakan hidup di daerah itu seperti apa, sehingga dia bisa mengukur standar kelayakan hidup sampai di sisa umurnya. Itu definisi dari kaya. Dia punya pekerjaan atau harta yang bisa memenuhi standar kehidupan layak saat itu sampai dan sisa umurnya. Kalau dia tidak punya itu ya berarti dia kalau tidak stabil kehidupannya. Tidak stabil berarti kan tidak bisa dipastikan. Rentan. Nah, kalau dalam definisi nasional itu kan ada orang yang prasejahtera. Mereka tidak katakan miskin. Prasejahtera ya. Prasejahtera berarti belum bisa pada kondisi settle, belum pada kondisi yang aman lah. Ya sekarang bisa dapat uang, besok bisa tidak dapat. Sekarang dapat 500.000, habis itu 1 minggu tidak bisa kerja sama sekali. Itu kan hebat. Sehingga yang perlu kita inikan adalah definisi kemiskinan itu, bahwa miskin adalah orang yang punya pekerjaan atau punya harta tapi tidak mencukupi pada kebutuhannya. Pada kebutuhan
sesuai dengan standar hidup layak sampai pada sisa umurnya. Pada umur itu disesuaikan dengan kebiasaan, standar apa ya kalau sekarang istilahnya, harapan hidup, angka harapan Angka hidup harapan hidup. misalnya kan ya. Angka harapan hidup Indonesia rata-rata berapa tahun? 65 tahun. Dan sekarang usia 40, berarti masih 25 tahun lagi. Itu pandangan hukum fikih itu mencakup dalam kondisi mental juga enggak? Seumpamanya orangnya sudah dilihat itu kaya seperti itu, tapi mentalnya masih merasa miskin, terkena tidak? Makanya fikih ini kan mengantisipasi, Pak. Mengantisipasi orang yang bermental miskin. Makanya la yajuzu daf'uha ila khamsatin misalnya, atau dalam redaksi ini kan khamsatun la yajuzu daf'uha kan ilaihim. Kalau dalam takkan itu kan yang seperti yang saya baca kemarin itu. La yajuzu, tidak boleh, daf'uha apa menunaikan zakat. Khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Pertama al-ghaniyu, orang yang kaya. Apanya indikator kaya? Bimalin, sebab dia memiliki harta, au kasbin, atau pekerjaan. Dengan catatan pekerjaan dan hartanya itu mampu memenuhi kebutuhan dalam standar hidup yang layak dalam sisa umurnya sesuai dengan standar angka harapan hidup pada umumnya. Ya, begitu. Kalau di bahasa Arab kan ghalibul umur itu umur, standar hidup secara umum. Kalau bahasa sekarang kan angka harapan hidup. Bahasa sekarang. Jadi tinggal diukur kira-kira punya berapa hektar apa segala macam. Kira-kira dengan begitu dia bisa menghasilkan dengan standar hidup yang layak atau tidak. Kalau petani tiap 3 bulan dia kira-kira bisa dapat berapa. Kalau petani sekarang misalnya punya setengah hektar masuk petani gula, itu adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan terhadap hempasan ekonomi. Sehingga kalau melihat dari situ yang punya setengah hektar masih bisa dikasih zakat. Itu menurut saya. Bahkan PNS misalnya. PNS yang dengan gaji 3 juta sampai 4 juta. Apalagi SK masuk. Apalagi SK misalnya masuk. Kan kebutuhan hidup layak itu kan banyak. Makan. Kemudian rumah. Ya. Pakaian. Ini yang standar ya, bukan yang mewah ya. Rumah tidak harus punya mewah bertingkat 2. Rumah standarnya rumah sederhana lah kayak BTN kan gitu. BTN ini kan standar hidup layak. Tapi kalau anaknya 4 sampai 5 menjadi tidak layak juga pada akhirnya kan. Pada akhirnya seperti itu. Standar hidup layak yang ditetapkan secara nasional di situ. Tuh. Ini kalau soal ini ya. Nah, kemudian 4 juta PNS. 4 juta dia misalnya di Waikabubak. Ini orang makan satu keluarga itu bisa-bisa 3 juta tidak cukup. Ya bisa saja juga cukup. Tapi kalau standar hidup layak, ya, standar hidup layak, ya tidak cukup. Kan begitu. Saya lihat teman-teman begitu. Lah, standar hidup layak disesuaikan satu hari dia dari makanan misalnya. Sebenarnya kebutuhan kalori kan sekitar 3 on. Satu orang. 3 on. Kalau ada 4 orang di situ berarti 1,2 sekali dalam satu hari. Dihitung. Makanan, pakaian. Pakaian kalau kita ada pakaian yang layak, yang tidak layak kayak bolong-bolong apa, berarti kan harus Berarti penerimaan zakat itu tidak berbatas pada status sosial atau pekerjaan seseorang. Bisa dikatakan seperti itu, Ustaz? Status sosial apalagi, status sosial banyak orang yang status sosialnya tinggi tapi tidak punya harta. Ini status ekonomi. Status ekonomi. Iya. Jadi zakat itu lebih fokus pada status ekonomi. Makanya definisinya ekonomis banget. Miskin, ya. Kaya, miskin, kaya, miskin kan begitu. Orang bangkrut, gitu. Sehingga kalau secara ekonomi dia memang di bawah standar hidup layak, dia bisa terima. Samanya rumah besar tapi utang banyak, tapi usaha lancar.
usaha lancar. Ya tinggal di ini aja, dikalkulasi saja kira-kira seperti apa. Kalau di konvensi kira-kira bisa menutupi deh kalau masih ada sisa hutang. Nah, biasanya kalau dikonversi ini kan dilihat dari masyarakat khalayak umum itu kan dia mampu, padahal jika dihitung secara pribadi dia itu setengah mati untuk hidupnya. Setengah mati. Nah, kemudian sekarang itu dari sisi akumulasi harta toh. Akumulasi Makanya harta. tadi kan al-ghani bimalin au kasbin. Sekarang dari sisi pekerjaan, dia kalau misalnya menuntaskan pekerjaannya itu sampai ini, dia kira-kira bisa menutupi utangnya tidak? Kalau tidak, maka dia masuk ghanimin. Yang bangkrut sebetulnya. Orang yang bangkrut sebenarnya. Iya. Hanya saja tampilannya yang iya. Iya, tapi harus ada kejujuran. Ya, makanya kan, tapi banyak orang yang tidak mau begitu kan. Oh, kalau sudah tampak agak kaya begitu ya gengsi juga, mau dapat zakat dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia mau jujur, ada ambil zakat misalnya atau Basnas datang, ini loh, ini harta saya, ini usaha saya, perhitungan barang-barang, ini kira-kira dapat satu nisab tidak? Satu nisab pasti, tapi kira-kira dengan hutang saya seperti apa? Oh begitu ya. Berarti tampilan seseorang ini tidak bergantung sebagai takaran untuk penerima zakat atau bukan, tapi perhitungan harta yang dimiliki mampu zakat atau tidak. Iya. Tapi kalau orang miskin merasa mampu untuk zakat, ya enggak apa-apa, tapi akhirnya jadi tatawu toh, jadi sunnah. Jadi sunnah. Jadi sunnah. Nah, ini konteksnya juga kalau konteksnya juga harus dipisahkan apakah itu zakat. Kalau orang mau zakat ya. Kalau tadi kan orang yang mau menerima zakat. Menerima zakat. Sekarang orang yang mau zakat. Hitopnya kan pada orang kaya. Antara zakat fitrah. Tapi ini ruangnya berarti ruang zakat mal, Ustadz ya? Ya. Bukan kalau, zakat fitrah ya. Kalau tadi yang menerima itu umum. Umum ya. Tapi kalau zakat mal dan zakat fitrah itu kan ada batasan yang berbeda. Ya. Nah, itu nanti lah kita bahas. Yang penting kita bahas ini sekarang. Jadi kita jelantah soal bimalin au kasbin itu. Sekarang pertanyaannya, dia harta sekarang tidak ada, memang tidak ada uang cash. Tapi pekerjaannya bisa menjamin. Tidak apa-apa sih ngutang dulu kan gitu. Karena bulan depan saya hapelan 3 bulan saya dapat sekian segala macam, selesai dan saya masih bisa hidup dengan standar yang layak kan begitu, dan pekerjaan itu selesai. Sederhana sih sebetulnya. Cuman ketika di aplikasi memang harus berhitung. Hitungannya ini yang jadi rumit. Matematika ekonomi yang menjadi rumit. Tapi kalau rumusannya sederhana. Kalau memang sudah biasa lebih. Makanya sebagian orang itu ada yang memang tidak mau menerima zakat itu karena merasa mampu. Gitu. Merasa mampu. Dia punya utang. Utangnya berapa? Saya punya utang 200 juta. Kok masih terima zakat? Kalau dijual misalnya, ininya bisa nutupi tidak? Nggak bisa nutupi. Rumah saya paling hanya berapa ini? Paling 50 juta misalnya. Motor 60 juta. Nah, tapi kenapa masih bayar zakat fitrah? Karena saya masa mampu di hari ini. Nah, kalau zakat fitrah itu kan soal kapasitas ekonomi atau kemampuan untuk bertahan hidup di hari itu. Jadi orang wajib berzakat fitrah kalau dia memiliki kelebihan dari kebutuhan. Kebutuhan hari itu. Kebutuhan dirinya, kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi. Kebutuhan dari makanan, kesehatan, pakaian, dan sedang pangan. Kan begitu. Saya punya uang 200 juta di malam Idul Fitri sampai hari ini. Tapi anak saya harus operasi besok. Kalau ditunda nggak bisa. Nah, terus gimana yang harus bayar sekarang? Berapa? 210 juta misalnya. Ya udah, dia wajib
Jadi dia tidak wajib ini. Kewajibannya gugur. Gugur. Kenapa? Karena bukan lebih, malah minus 10 juta, masih kurang 10 juta. Kalau saya bayarkan 200 juta kurang 10 juta, kita mau makan pakai apa? Kan begitu. Jadi dinamikanya sampai harus detail seperti itu. Tapi kan jangan orang yang sampai berpikiran sampai seperti itu. Yang penting saya masih nonton ya udah. Jadi begitu. Ini harus jelas. Kenapa? Kalau di Indonesia ini ya, zakat fitrah ini mau kaya mau miskin merasa wajib. Saya di kampung-kampung itu banyak orang yang berhutang untuk bayar zakat fitrah. Nah, itu bagaimana itu? Padahal nggak wajib. Buruh tani misalnya. Buruh tani. Saya tidak ngomong tukang becak, karena tukang becak yang lebih kaya dari PNS, Pak. Kalau di Jawa, Pak. Soalnya wajib ininya. Iya. Perasaannya buruh tani misalnya. Buruh tani. Dia tidak punya apa-apa begitu kan. Seumpamanya saya begini. Di hari-hari biasa ini pendapatan saya stabil. Iya. Naik turun sewajarnya. Tapi ketika 10 hari puasa, saya tidak jualan, tidak bekerja, saya tidak pegangan uang sama sekali. Wajib nggak untuk zakat? Kalau ada fenomena seperti itu. Tidak wajib. Kan masih kesulitan untuk dimakan sendiri saja sulit kan? Begitu. Atau hanya cukup untuk tidak ada yang lebih dari itu. Saya kalau makan cukup hari ini ya. Untuk satu hari itu. Makanya kalau zakat fitrah itu ukurannya adalah hari itu, malam dan siangnya itu, malam Idul Fitri dan siang Idul Fitri. Itu ada kelebihan tidak? Kalau tidak ada kelebihan, maka tidak wajib. Tapi setelah Idul Fitri saya dapat uang lagi, sudah dapat ini lagi. Ada itu bagaimana itu? Ada orang yang janji pekerjaan ke saya. Misalnya saya mau dapat order antara 3 juta lah. Oh, berarti zakatnya saya hutangkan dulu ke orang untuk ini, padahal besok, karena besok saya sudah dapat pekerjaan atau dapat uang lagi. Itu diperbolehkan tidak? Boleh seperti itu, kalau sudah yakin ya. Sudah yakin. Tapi kalau melihat konteksnya saat itu belum punya ini. Ya kalau sudah dipastikan sudah tekan kontak kalau segala macam nggak masalah. Tapi kalau masih burung yang terlepas, ya jangan. Kalau sudah burungnya dalam sangka, artinya pekerjaannya sudah pasti, ya silakan saja. Tapi bukan kenapa? Karena bimalin au kasbin tadi itu. Karena ada pekerjaan. Dia memang tidak punya harta, tidak punya uang. Gitu. Tapi ada yang nunggu. Ya sudah, saya kalau pinjam ini aman. Berarti saya kan sudah hutang sehat lah. Hutang sehat kan. Bukan hutang kronis. Begitu. Tapi kan apakah nggak luar biasa kalau seumpamanya orang yang kekurangan harta, tapi mampu, mentalitasnya itu mampu mengeluarkan untuk zakat fitrah. Bagus. Tapi di sisi baik dan tidak di hadapan fikih, itu bagaimana? Kan kita bersedekah itu kan maksudnya di dalam sunnah ya. Kalau misalnya kondisinya dia tidak mampu, tapi dia memaksakan diri, kan jatuhnya jadi sunnah. Kan begitu. Walaupun zakat fitrah. Kan diasumsikan zakat fitrah ini kan wajib. Wajib ya. Untuk semua. Padahal wajib itu bagi orang yang punya kelebihan dari kebutuhan hari itu. Nah, kalau fenomenanya seperti ini, kalau zaman sekarang ini, Ustaz. Ya kan? Makan ala kadarnya, sederhana, ya kan? Pada Idul Fitri tiba-tiba token listrik habis, paket pulsa habis, wifi tidak terbayar, itu dia wajib untuk zakat apa tidak? Wifi itu kebutuhan pokok atau tidak? Kalau untuk pekerjaan dia? Iya, kan begitu. Masih bisa bertahan atau tidak kalau begitu kan? Itu kan kebutuhan tersier sebetulnya. Ini bukan soal kelebihan, itu adalah soal pengetahuan hidup. Jadi soal ketahanan hidup. Soalnya sekarang ini kita tidak pegang HP, ini hampa soalnya.
Perasaan toh, bukan soal ketahanan Bukan hidup. ketahanan hidup. Iya, bukan ketahanan hidup. Itu menurut saya tidak masuk. Itu kan soal dulu memang mewah sekarang jadi kebutuhan. Kecuali misalnya saya kalau tidak beli HP ini, tidak beli pulsa ini, ya, maka saya tidak bisa jualan. Saya tidak bisa jualan sehingga saya tidak bisa dapat. Anak rewel nangis. Segala macam. Segala macam masuk. Nah, kalau ada rewel itu tidak masuk. Oh, tidak masuk. Tidak masuk. Kenapa? Kasusnya ada banyak lah cerita sahabat itu mendiamkan anaknya hanya sekedar untuk bersedekah dan membayar kewajiban. Dan membiarkan anaknya tetap rewel. Iya, rewel. Sebetulnya bukan tidak makan tapi kurang, misalnya. Merasa kurang. Itu kan, apalagi sekarang nggak dikasih HP sebetulnya lebih sehat.